Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وقال رسوله الكريم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال المؤلف ونفعنا به وبعلومه وأسراره آمين يا رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ila jami'i khani min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wash shuhada'i was salihin was sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'al malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Ghazali wal awlad tis'a fil Jawa والمفسرين والمحققين والمتصوفين والعارفين بالله رب العالمين خصوصا مؤلف هذا الكتاب كي حجي أحمد نصر الله بن عبد الرحيم مؤلف روعي البيان شيخ علي الصابوني شيخ وهب الزحالي سيد رمضان البوطي والمفسرين كله وعلى آلهم وأصحابهم وذريتهم وفروعهم وأصولهم وغفرهم ورحمهم الله تعالى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Langsung mawon kita masuk halaman 77 Asbabun Nuzul ayat surat Al-Baqarah ayat 220 yang kedua. Sanian utawi kang nomor pindho. Rawang riwayataken sapa Ibnu Jarir an Ibni Abbas saking Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu ing satemene Ibnu Abbas iku qala dawuh menceritakan sapa Abdullah Ibnu Abbas lamma nazalat tatkalane turun apa ayat wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan wala taqrabu lan aja cedhek-cedhek sapa sira kabeh malal yatimi ing bandane anak yatim illa kejaba billati dengan cara hiya ya allati iku ahsan kang luwih apik. Surat Al-An'am ayat 152. Wa nazala lan turun ayat yang lain innal ladzina satemene wong akeh yakuluna kang padha mangan amwalal yatama ing pira-pira bandane anak yatim zulman kelawan zalim innama yakuluna sak temene mangan sapa allazina fi butunihim ing dalem wetenge allazina naron ing neraka utawa naron ing geni wa yaslauna lan manggon sapa allazina sa'ira ing neraka sa'ir. An-Nisa ayat 10. Intolako budal sapa man wong kana kang ana indahu sandine man sapa yatimun anak yatim fa'azala mongko misah ta'amahu sapa man ta'amahu ing panganane man min ta'amihi saking panganane anak yatim fayah bisu mongko nahan
lahu sapa man lahu maring anak yatim hatta yakula sehingga mangan sapa yatim hu ing ma au yafsudau utawa rusak sapa anak yatim hu ing ma. Jadi ayat Abdullah bin Abbas niki nyritakaken awal-awal turun, jadi perintah awal-awal tentang anak yatim itu jangan mendekat hartani anak yatim. Aduh istah ojo para ambek urusan anak yatim. Mergo sapa wonge digabung dengan ayat yang lain sing mangan bondone anak yatim padha ambek mangan nglebokno neraka dalam tubuhnya dan pasti mlebu neraka. Dua ayat ini membuat para sahabat keweden sehingga mereka memisahkan makanan itu langsung dipisah. Saat buat ini masak munggo masak ngoten damel 2 rice cooker, sing siji masak damel anak yatim yugane misalnya sing nggak ada rice cooker anak yatim niki damel keluargane. Lah kok namine yoga, namine lari alit anak yatim. Nggih kadang ditedhok kadang boten. Kadang ditedhok kadang diurak-urakno. Tapi gara-gara ayat niki bener-bener boten wantun. Sisa ditedhom bener-bener enggak berani. Wis mending buak timbang aku mlebu neraka gara-gara mangan barang sedikit ini. Karena keras sekali, begitu kerasnya masalah anak yatim di awal-awal turunnya Islam. Munggo beda bahasa kasarannya. Munggo ayat-ayat ini turun duluan zaman gak bakalan ada orang rebutan ngedekno panti asuhan. Saking wedine betapa beratnya ngurusi anak yatim. Mangan apa yang mereka makan itu sampai dipisah, masake wis sisan mending rusak aku timbang mangan hartane anak yatim. Fastadda mongko abot apa zalika mengkono kondisi alaihim yang ngatasi para sahabat, dan itu membuat berat-beratin apa gini kuwahu abote ono panganan sisa. Dua pilihan, karena saya yakin para sahabat itu mikiri semuanya untuk akhirat. Cuma ketika ada makanan sisa pilihane innal mubazirina ikhwanus syayatin, barang wong kang mubazirno barang iku koncone setan mlebu neraka, ambek sing mangan bandane anak yatim mlebu neraka. Ayo pilih ndi? Padha-padha nerakane. Berat para sahabat iki, ya Allah, diabote iki. Jadi ketika mereka ada ngopeni anak yatim, baik itu masuk dalam lindungannya, akhirnya nikah dengan janda kaya tadi, atau jadi walinya anak yatim, itu gak ada pilihan kecuali neraka. Seakan-akan begitu, mubazirno barang mlebu neraka, mangan bandane anak yatim mlebu neraka. Oh bingung. Dan itu membuat para sahabat berat. Fazakaru mongko nutur zalika yang mengkono keadaan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kondisi seperti itu akhirnya dilaporkan, dicurhatkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa anzala mongko nurunaken sapa Allah Gusti Allah taala azza wajal, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Wa yas'alunaka lan padha takon sapa para sahabat ka ing sira 'anil yatama tentang anak yatim. Qul ngucap sira Muhammad, islahun gawe bagus, lahum maring yatama iku khairun perbuatan baik.
Wa in tukhalituhum lan lamun nyampuri sapa sira kabeh hum ing anak yatim yatama fa ikhwanukum mongko statusnya anak yatim iku dulur sira. Fa khalatu mongko nyampur sapa sahabat ta'amahum ing daharane sahabat bi ta'amihim kelawan daharane anak yatim wa syarabuhum lan nginumane para sahabat bisyarabim kelawan nginumane anak yatim. Akhirnya dicampur tetapi tidak zalim. Artinya yang dicampur mereka bekerja menghasilkan jadi enggak sampai masak di dewe-dewe akan botan. Itu asbabun nuzulnya. Irsyadul ayat, petunjuk ayat. Kalau dalam Rawa'iul Bayan disebutkan lataif kalau nggak salah. Al-awwal anzala nurunaken sapa Allah taala Gusti Allah taala fil khamri ing dalam khamr arba ayatin ing petang ayat. Ini malah 4 ayat. Dulu saya mungkin sajen sama tahunya 3 ayat, ternyata 4 ayat. Nuzilat yang turunakan, ada 4 ayat. Pertama, nuzilat yang turunakan bima kata kelawan ing dalam kota Mekah. Apa qauluhu ta'ala dawuh Gusti Allah taala wa min thamaratin nakhili lan iku setengah saking buah-buahane kurma wal a'nabi lan anggur tattakhizuna ngalap sapa sira kabeh minhu saking thamaratin nakhili wal a'nab sukaron ing mendem. Bisa jadi gula tapi zaman riyen sepertinya sukaron ing mendem warizkon lan ing rizki hasanan kang api. Ayat pertama di surat An-Nahl yang turun ini pertama, bunyinya kurang lebih maknanya buah anggur, buah kurma yang paling banyak kalian semua itu umumnya mengambil mereka jadi rizki hasanan, rizki yang baik, atau dipakai untuk khamr. Jadi khamr itu tidak, kalau di sini kan nakhil. Nakhil itu pohon kurma, makanya bentuk pohon kurma itu kan sama dengan kelapa, sejenis kelapa itu apa? Aren. Nakhil itu nakhil bukan kurmanya tapi pohonnya yang seperti itu. Jadi dari nakhil itu bisa diambil intisarinya untuk dipakai mabuk-mabukan. Sehingga seperti di sini juga dari nakhil sejenis aren itu muncul namanya toa. Itu di dalam Al-Quran di awal-awal zamannya di Mekah itu halal, masih halal. Anggur diperes disimpan jadi arak. Zaman begitu maju karena anggur dan khamr itu susah, akhirnya diambil dari ketan. Kalau zamanan itu gandum, bir itu biasanya dari gandum dan sebagainya. Awalnya ketika di Mekah itu halal. Fakana mongko ono sapa al muslimuna wong Islam iku yasrobunaha yang punya kitabnya bukan yasrobuha tetapi yasrobu nah karena subutun nun. Yasrobunaha ngombe sapa al muslimun ha ing sukaron, ha ing khamr, ha ing sukar fi awalil Islam ing dalem kawitane Islam. Wahia
utawi sukaron lahum maring muslimun iku halalun halal. Awal Islam minum khamr mabuk niku halal. Summa nuzila mongko den turunaken bil Madinati ing dalam kota Madinah qauluhu ta'ala dawuh Gusti Allah taala ayat yang kita bahas yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Yas'alunaka padha takon sapa para sahabat ka ing sira 'anil khamri tentang khamr wal maisir lan judi. Qul ngucap sira Muhammad fihima ing dalem khamr lan maisir ismun iku dosa kabirun kang gedhe wa manafi'un lan manfaat linasi maring menungso. Ada choice, ada dua pilihan. Tadi halal mutlak, yang kedua di dalam khamr itu ada manfaat, ada madarat. Para sahabat terbagi menjadi dua. Fataroka mongko ninggal ha ing khamr sapa qaumun qaum liqaulihi ta'ala krana dawuhe ta'ala qul fihima ismun kabirun. Katakanlah di dalam khamr lan maisir dosa besar. Maka para sahabat terbagi menjadi dua. Ada yang langsung meninggalkan karena ada ismun kabirun dosa besar. Wasyaroba lan ngombe ha ing khamr sapa qaumun sebagian sahabat kaum liqauli ta'ala krana dawuh Gusti Allah taala dianu wa manafi'un lan pira-pira manfaat linnasi maring menungso. Tahap kedua ada pilihan bahwasanya itu mengandung dosa besar tapi juga manfaat. Selanjutnya inna Abdurrahman saat temani Abdurrahman bin Auf iku sona'a gawe sapa Abdurrahman ta'aman ing panganan wa da'alan ngundang sapa Abdurrahman ilahi maring ta'am nasan ing pira-pira menungso min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking pira-pira sahabate Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa at'amahu mongko mangani mongko ngawi panganan sapa Abdurrahman hum ing nas wasaqahum lan ngombeni sapa Abdurrahman hum ing nas al khamra ing khamar. Lalu titik ayatnya. Setelah itu beberapa hari kemudian Abdurrahman bin Auf niku ngundang para sahabat. Nah, membuat makanan diundang dan ini kebiasaan para sahabat itu begitu punya rezeki langsung bikin makanan yang banyak. Woi, siapa yang ada di masjid diajak ke rumahnya makan-makan. Habis makan-makan, mantapnya dikasih khamr. Oh, minum khamr. Awal-awal di Madinah, ini sudah di Madinah, mereka minum khamr. Wahadorot lan teko apa sholatul maghrib, sholat maghrib, berarti makan asar, habis asar. Faqaddamu mongko ngongkon maju sapa para sahabat ahadahum ing salah sijine para sahabat liusolliya supaya ngimami mimpin salat sapa ahaduhum bihim kelawan sahabat faqara mongko maca imame sapa ahaduhum qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun bihazfila kelawan buang la yang ya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun lai diilangi. Maka fanazala mongko mudun apa qauluhu ta'ala dawuh Gusti Allah taala
ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya ayyuhallazina amanu he wong kang padha iman kabeh, la taqrabu ojo parek-parek sapa sira kabeh as-sholata ing salat wa antum hale utawi sira kabeh iku sukara padha mabuk. Hatta ta'lamu sehingga ngerti sapa sira kabeh ma ing bacaan takuluna kang kalian ucapkan. Faharrama mongko ngaramaken sapa Allah Gusti Allah taala as-sakra ing mabuk fi auqatis sholati ing dalem waktu salat. Fakana mongko ana sapa ar-rajulu wong lanang iku ya sobuha ngombe sapa rajul ha ing khamr ba'da sholatil isya sause salat isya. Fayasbahu mongko isu-isuan sapa rajul wa qad zalalan temen-temen ilang apa sakruhu mabuke rajul. Ayat ketiga itu kondisinya minum khamr bacaane ilang satu huruf, satu kosakata, dan itu maknanya jauh sekali dalam bahasa Arab. Maka turunlah ayat ini, ojo parek-parek sholat sampai kalian faham dengan yang kalian ucapkan. Maka ini di dalam anunya diharamkanlah mabuk dalam waktu-waktu sholat. Ini kembali ngapunten karena teringat sedikit, kembali kepada keutamaan imam sapa sih yang paling pantas ngimami. Maka dalam awal-awal itu kan yang alim, bukan sing hafal Quran. Kenapa para imam 4 itu mengutamakan sing alim, ahli fikih ditimbang wong sing hafal Quran? Kenapa? Karena hatta ta'lamu ma taquluna. Orang yang ahli fikih, orang yang alim itu faham dengan apa yang dia baca. Ketika membaca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, itu dia faham dengan apa yang dibaca. Iso maknani lah bahasa kasarane. Sedangkan hafiz itu tidak semua faham dengan yang dia baca. Ada orang kualitasnya siji wong, saya pernah jadi juri berpidato berbahasa Arab. Ini saya sebagai juri melihat ada kontestan sing wapal, tapi kelihatan dia itu mek ngapal notok. Tapi ada kontestan yang walaupun mungkin saya yakin dia nggak paham 100%, tapi dia seakan-akan paham dengan yang disampaikan, maka nilainya jauh walaupun ini hafalannya bagus. Maka para imam 4 itu, terutama mazhab Syafi'i, mengutamakan orang yang alim untuk maju menjadi imam. Salah satunya hatta ta'lamu ma taquluna. Nek iso anjene bahasa kasarane sing ngimami iku faham apa yang dia ucapkan. Bukan berarti ketika sing ngimami sing faham ka ono, maka pilihannya selanjutnya dan selanjutnya. Ini yang diutamakan. Jika ada orang yang hafiz sama orang yang faham maknani, maka sebenarnya diutamakan yang maknani, yang saged maknani. Selanjutnya ini asbabun summa Itban bin Malik, mengko nuli Itban bin Malik
salah seorang sahabat Nabi Al-Ansori yang asal Madinah iku sona gawe sapa idban ta'aman ing panganan wa ta'ala ngundang ilahi maring ta'am wa ta'ala ngundang sapa idban ilahi maring ta'am rijalan ing pira-pira wong lanang minal muslimina saking wong-wong Islam fihim ing dalam rijal Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini orang Mekah, muhajirin sing ngundang. Jadi Itban bin Malik ngundang banyak sahabat malam karena sudah nggak boleh minum khamar waktu sholat malam habis isya minum, ngundang orang mungkin di sini walimahan atau apa. Di antaranya ada Sa'ad bin Waqqas. Wa kana lan ono sapa Itban iku qad syawa temen-temen bakar lahum maring rijal ra'sa ba'irin ing ndase unta nyate bakar-bakar wis mantap. Fa'akalu mongko mangan sapa rijal wasyarabu lan minum ngombe sapa rijal al khamra ing khamar makan habis itu mabuk. Fa'akhodat mongko ngambil apa khamr minhum saking rijal khamr minum sampai benar-benar mabuk, jadi sampai menguasai, pikirannya kalah. Faftakhor mergo wis mabuk. Faftakharu mongko bangga-banggaan sapa rijal inda zalika nalikane mengkono-mengkono akhadzat minhum watana syadalan bersenandung al asyara ing pira-pira syair. Jadi kebiasaan orang Arab itu kalau sudah ngumpul ada salah seorang yang mengucapkan membaca syair. Fa ansyada mongko nasyitaken mongko menyenandungkan sapa ba'duhum sabagiane rijal qasidatan ing qasidah ing sebuah syair qasidah fiha iku fiha ing dalam qasidah fakhru qaumihi utawi kebanggaane qaumi. Jadi semacam-macam karena waktu itu campur, ini multi suku, ada yang dari Quraisy Muhajirin, ada yang dari Mekah, dari Madinah, campur. Nah, nek mabuk, wong nek mabuk sing awali wedi boleh kendel. Akhirnya bangga no kaumi, wong Quraisy bangga no kami kan. Jadi orang Arab itu paling takut dengan namanya penyair yang nulis syair itu ketika mereka datang ke sebuah kaum ikut dijamu semaksimal mungkin, karena ketika penyair ini sampai menulis syair tentang kaum ini, ada kalanya itu membanggakan dan derajat kaum ini, kabilah ini langsung naik tinggi, ada kalanya menghina. Penyair itu semacam pemberi kutukan. Sebuah kaum itu bisa naik drastis, bisa hancur gara-gara ucapannya syair. Dan ucapan syair ini bahkan puluhan tahun tetap dibaca. Misalnya kebetulan ini ada orang Quraisy dan kebanyakan penyair hebat itu orang Quraisy, maka orang Quraisy punya stok perbendaharaan syair yang sangat banyak yang mengagungkan kaum Quraisy. Kaum Quraisy membacalah syair-syair tentang kehebatannya kaum Quraisy. Nah, yang punya kitab ditandai ada beberapa kalimat yang hilang.
fakhru qaumihi utawi kebanggaane kaume ba'duhum. Wahajaul ansori, agak panjang yang mau ditambahi, saya tambahi baca dulu kekurangannya. Wahajaul ansori fa akhadha rajulun minal ansori lahya ba'irin fadaraba bihi. Kalau mau saya ulang, wahajaul ansori fa akhadha rajulun minal ansori lahya ba'irin fadaraba bihi ra'sa sa'din fashajjahu. Wahajaul ansori fa akhadha rajulun minal ansor lahya ba'irin fadaraba bihi ra'sa sa'din fashajjahu. Membanggakan kaumnya. Wahajaul ansori, lan menghina kaum Ansor. Di Madinah itu ada kaum yang terbanyak adalah Aus dan Khazraj. Kalau nggak salah saat ini Khazraj. Dan penyair, ada beberapa penyair yang kebetulan menghina, dan itu dibaca, ngelek-ngelek, ngeledek. Apa kalau zaman sekarang stand up comedy. Stand up comedy itu kan tergantung yang membaca. Roasting, dia kadang mengangkat sebuah kaum, menghina kaum yang lain. Nah, gara-gara orang Ansor sebagai tuan rumah dihina sama orang Mekah pendatang, maka fa'akhoza mongko ngalap sapa rajulun muring-muring, sapa rajulun wong lanang minal ansori saking kaum Ansor lahya ba'irin ik jenggote unta yang itu jenggotnya mungkin sisa bakaran kan masih ada habis dikupas. Lahya ba'irin ing jenggote unta fadoroba mongko mukul sapa rajulun bihi kelawan lahya ba'irin ra'sa Sa'din ing sirai Sa'ad bin Abi Waqqas. Fasajjahu mongko makna itu sampai retak atau meretakkan, nyatoni sapa apa lahya ba'irin hu ing Sa'ad. Jadi mergo dihina wong mabuk, jenggote unta mungkin kepelahan itu masih panjang, unta bedulun mungkin besar, diambil dikepruk nonang Sa'ad bin Abi Waqqas, dan itu melukai sampai mungkin geleceran. Begitu terluka gara-gara geger ini, fantolako mongko budal sapa Sa'ad bin Abi Waqqas ila Rasulillah maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasyaka lan wadul sapa Sa'ad ilahi maring Kanjeng Nabi al Ansori ing madulaken sapa Sa'ad ilahi maring Kanjeng Nabi al Ansori ing orang Ansori tadi, rajulun al Ansori, gara-gara dikepuk wadul nang Kanjeng Nabi. Gusti nang Kanjeng Nabi kula dipukul sama tiang Medina. Fa anzala mongko nurunaken sapa Gusti Allah taala innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu fahal antum muntahun. Innamal khamru saat temene khamr wal maisiru lan judi wal ansabu lan ini termasuk judi wal azlamu lan judi iku rijsun najis. Jadi nanti ansab orang Arab dulu itu ada judi azlam, kalau nggak salah azlam itu mereka menyembelih unta atau sapi, dagingnya ini mau disodakono tapi menggunakan judi lempar kayu. Jadi sapa sing titis kena
dia yang nyumbang paling banyak. Jadi kadang-kadang ada di zaman sekarang diabadikan nyumbang tapi menggunakan kupon berhadiah. Jadi ini contoh, ngapunten, ini pernah kita dibahas juga di Basul Masail. Misalnya nyumbang masjid dalam bentuk masjid ini pengen besar, kita ngadakan kupon undian, sopo sing nyumbang 100.000 dapat 1 kupon. Nanti setelah 1 tahun diundi, yang dapat door prize itu dapat umroh. Misalnya itu jika diambil dari uang hasil sumbangan berangkat umroh nih loh. Jika diambil dari harta sumbangan itu sama dengan azlam. Dulu sempat ngetop nyumbang masjid dapat umroh, dapat paket umroh, itu masuk azlam, ngapunten, atau ansop. Kalau diambil dari harta orang lain beda. Misalnya Ustadz Zen duit akeh, kabeh nggawe sumbangan kabeh oleh kupon, tapi kupon ini dibayari sama Ustadz Zen. Itu nggak apa-apa. Itu namanya masuk targhibiyah, nggak mboten masalah. Tapi jika diambil dari uang sumbangan itu masuk azlam atau ansab. Makanya tidak mentang-mentang ini bagus demi bangun masjid, tapi bisa jadi itu nek salah malah jadi rusak kabeh. Karena orang Arab zaman dulu iku nyumbang. Sapa sing diundi sing kalah kudu nyumbang wedhus 10. Itu azlam. Dosa. Ngapunten, masih yo duwike iku gawe fakir miskin. Masih yo duwike iku gawe masjid. Bentuk nyumbang tapi menggunakan akhirnya orang itu mengeluarkan uang dengan model undian, itu insya Allah antara azlam atau ansab. Itu rijisun, najis min amali syaitan, termasuk salah satu pergawean setan. Fajtanibu mongko ngedono sapa sira kabeh hum ing khamr, dan selanjutnya fahal mongko ana ta fahal antum mongko ana ta utawi sira kabeh iku muntahun padha mareni sapa sira kabeh. Wis qala dawuh sapa Umar, intahaina robbana intahaina, sampun notok Gusti sampun. Wazalika, dan mengkono ayat innamal khamru wal maisiru iku ba'da ghazwatil ahzabi, sause perang ahzab bi ayamin kelawan pira-pira dina. Ayat ini turun kurang lebih perang ahzab itu kalau nggak salah tahun 4 atau 6 setelah 6 setelah hijrah, 4 tahun sebelum Rasulullah wafat. Jadi kalau nggak salah tahun pertama itu Badar, tahun kedua itu Uhud. Ini saya ingat 6 itu Hudaybiyah, kurang lebih. Jadi proses pelarangan khamr itu benar-benar bertahap. Ini kita juga diajari proses, bukan hanya ini haram boten. Niki diajari cara nih sekali sama kitab ini bagaimana proses pengharaman, bagaimana gak semudah itu, dan kita banyak yang ngapunten, saya sebelum
baca kitab ini juga nggak paham. Ternyata sedemikian dahsyat kisah di balik turunnya sebuah ayat, prosesnya panjang. Pun mbok menawi wonten pertanyaan monggo. Cak Son, singitan Cak Son, biasa takon. Menyikapi sukaro, kata tak namuma tak bulu, bisa nggak kita sama kadang mulai ngantuk berat? Oh iya. Orang yang mabuk, endingnya kan kata tak namuma Tak kulun. Bisa jadi orang nggak mabuk tapi ngantuk berat. Iya. Berarti bisa juga bagi orang yang ngantuk berat wala tak salah. Iya. Benar. Ini di anu. Orang ngantuk berat. Karena sama, ngantuk berat itu kan kadang-kadang ngantuk berat. Itu kadang-kadang nggak sadar dengan yang diucapkan. Maka bahasa diingatkan, disinggung sama Ustadz Zain. Wong nek ngantuk berat turu dhisik. Turu dhisik, jangan sampai ketika sholat sampai nggak sadar dengan apa yang dibaca. Apa maneh imam, nek makmum kan kali itu ada makmum nulis turu itu bisa. Oh nggak perlu moco dalam, apalagi mazhab-mazhab yang lain kan nggak perlu baca makmum itu. Makmum Allahu Akbar turu, imam sawe ngantuk masih sah. Tapi kalau imam, terutama imam ketika dia ngantuk atau sholat sendiri ketika dia ngantuk, karena kalau sholat sendiri kan wajib membaca Fatihahnya dan sebagainya kan wajib membaca. Tapi kalau makmum kan tidak wajib membaca. Kalau sholat sendiri atau jadi imam nek ngantuk berat, hukumnya kurang lebih sama dengan hatta ta'lamu ma taquluna. Sampai kalian faham dengan apa yang kalian baca. Nah ini mengulang yang disampaikan Ustadz Zain, dan memang ini penting. Zaman dulu, dan itu yang seharusnya, sholat itu menjadi refreshing. Sholat itu menjadi kebutuhan. Jadi kalau nggak salah ada sabda Rasulullah, "Arihu ya Bilal," kurang lebih maknanya gitu. Rehatkan kami wahai Bilal. Itu artinya apa? Berarti Bilal dikongkon azan. Jadi kalau pingin lagi basai, sawu untuk stres, para sahabat sholat. Kebutuhan. Maka ketika orang sholat dilarang gara-gara mabuk, mending ninggal mabuk timbang ninggal sholat. Nek zaman sakniki pilih di antara mabuk ambek sholat, mending ninggal sholat timbang ninggal mabuk. Dulu kebutuhan sholat itu benar-benar butuh, penghilang. Jadi ke dan saiki urip wabot rek gak koyo dhisik. Zaman sahabat niku wabot, Pak. Uripe sahabat itu kehidupannya berat sekali. Tapi beliau itu bisa menerima dengan enteng mergo salat. Berat dimusuhi, diperangi, salat ae dihalang-halangi, diinjek-injek. Kehidupan mereka lebih berat daripada kita semua. Tapi mergo sholat uripe enteng. Maka ketika sholat dilarang gara-gara mabuk, stres para sahabat, ditinggalkan mabuke. Nah, monggo, Jason ngantuk, nggih. Sami kula nggih ngantuk jane. Yang kedua mungkin perlu disampaikan juga, kadang-kadang karena
mabuknya, artinya diharamkannya ada karena proses mabuk. Apakah benar kemudian ada yang menyimpulkan bahwa sing awalnya mabuk berarti ngombe ini orang apa sing penting nggak mabuk. Nah ini ada kesimpulan seperti itu. Iya. Nah ini gimana Pak? Perlu disampaikan. Iya tak seperti itu. Karena semua ceritanya berawal dari mabuk. Apakah kemudian benar? Apalagi di sini ada kata-kata manafi'un linnas. Ada kata-kata ada manfaatnya. Ya orang sekarang tidak ngomong masih beda orang ngomong manfaatnya orang gunanya. Gak mau pembebas seperti zaman. Apakah yang seperti itu? Nah, mohon sampaikan. Ya. Perlu, makanya saya itu perlu masukan dari jenengan, termasuk kadang kita itu nggak pingin menyampaikan lali, diingatkan sama jenengan, maka pertanyaan jenengan kenapa itu penting buat saya untuk disampaikan. Wow, ada di kalangan rakyat, di kalangan kita kadang-kadang aku ngombe gak mabuk belas. Berarti kan oleh wong inti sarine larangan itu mabuk. Kan ada yang begitu. Tapi kalau melihat teks ayat terakhir, innamal khamru wal maisiru, khamre duduk masalah mabuke itu rijsun najis. Mboten bahas mabuke. Kalau ayat pertama, iya, ojo cedek-cedek sholat wa antum sukaroh kalian mabuk. Tapi ayat terakhir yang memutuskan hukum mabuk dan khamr, ayatnya jelas, innamal khamr itu najis. Maka saya lupa ini apakah sebuah qaidul fiqhiyah. Kalau nggak salah qaidul fiqhiyah, apa yang banyaknya itu haram maka sedikitnya pun haram. Itu qaidul fiqhiyah. Kaidah fikih memberikan komentar apa yang misalnya tiang standar manusia umum minum sak gelas gede niku mabuk haram, maka sedikit pun sak sendok itu juga haram. Ojo lu wong tahap mabuk kula sak gelas, salane aku sak sendok lah gak apa-apa. Gimboten tetap haram. Apalagi ayat ini teks ayatnya jelas, innamal khamru, bukan mabuke. Khamre itu lu rijsun, najis min amalis syaitan. Ini kebetulan bahas masalah pada sampai ini kaidah itu aku ngentit iku lah iku lho wong sing korupsi duwe miliaran aku lho njupuk titik nek gak apa-apa. Nggih sami mawon Pak, sampean njupuk akeh korupsi miliaran ambek titik ya tetap standarnya tetap nggak boleh, karena yang ngambil dikit-dikit ini lama-kelamaan ketika dia dapat kesempatan jubuke akeh. Ya itu yang diharamkan itu khamrnya, bukan yang kebetulan khamr itu berakibat mabuk, tapi yang diharamkan ayat teksnya jelas innamal khamr. Jadi walau gak mabuk. Ada lagi dulu yang ngomong gini, khamr itu apa? Asirun anggur. Berarti nek KTI ketan ireng itulah duduk anggur, berarti duduk khamr. Nah ini kan dibahas dari awal rembukani nopo bahwasanya asirut samarat buah perasane, tetesane termasuk towak dan sebagainya itu adalah khamr. Khamr itu tidak hanya fermentasinya anggur, tidak. Semua barang yang difermentasi dalam tanda kutip yang dipakai untuk adalah khamr. Bah towak mung ono sing ngomong towak itu duduk khamr. Kalau dianggap hanya sekedar khamr itu perasaan fermentasinya anggur, tidak semuanya.
termasuk bir dan sebagainya, KTI, ketan ireng dan sebagainya, itu termasuk khamr. Dan karena innamal khamru wal maisir rijsun, najis, haram semua. Masih yosa sloki. Pun ada tambahan, saya sangat berterima kasih bila jenengan mempunyai ide apa yang perlu disampaikan, karena supe Pak dari rumah pingin nyampe no, aku kok pingin nyampe no iki mriki lupa, maka diingatkan, monggo ada pertanyaan semakin bagus untuk melengkapi kajian kita. Yang ketiga, situ ada illatul hukmi mabuk, dan ada yang lainnya adalah hakikatul barang itu sendiri sudah haram. Sekarang bagaimana kalau ada seseorang makan sesuatu yang nyata bukan khamr, sesuatu yang halal, tapi dia mabuk, maka itu mabuk. Ya, kecubung. Nah, nggak semua orang, ya kita yang ada orang yang mungkin makan sedikit sudah mabuk karena memang di situ ada zat yang memang bisa di sana, atau mungkin makan Kecubung. Kecubung. Nah, itu kan kecubung. Akan makan seperti itu. Nah, itu bagaimana? Iki kok pertanyaannya abot-abot iki bulian sesuai. Kita ke sana karena persoalan masyarakat. Ya. Dalam sebuah hukum itu, makanya ini sedemikian luasnya digambarkan sama Al-Quran bagaimana prosesnya. Maka tadi aja kita bahas masalah ngantuk saja. Jadi ada, kalau khamr itu mutlak, khamr itu mutlak. Tapi selain khamr, termasuk tidur, termasuk sampean ngombe bensin, onten tiyang pengen mabuk ngombe ngirup spiritus, itu kan bukan khamr dan tidak diminum toh, tapi menyebabkan mabuk. Ini masuk yang wa antum sukaro tadi. Ngantuk saja nggak sama statusnya dengan mabuk. Jadi ada apa ya, titik temu bahwasanya khamrnya mabuk, dan efek yang diambil termasuk mabuknya itu juga termasuk yaitu kecubung. Yang paling umum itu kecubung. Kalau duren, yang saya tahu nggak ngerti, mungkin kalau ono wong mangan duren mabuk sampai kayak wong sampai ngomongi ngelantur. Setahu saya nggak ada. Iya dia ngeliyeng tapi pening karena efek tapi nggak sampai ngomongin ngeliur ngantur. Tapi nek kecubung yang saya tahu, saya nggak pernah, yang saya tahu dari ceritanya itu lebih parah daripada khamr. Dan itu bukan karena itu khamr, tapi memang itu racun kalau nggak salah nanti ya. Karena itu racun, kecubung, dan mungkin ada daun-daunan tertentu itu mengandung racun yang membuat orang itu gak sadar, bukan mabuk sebenarnya, benar-benar nggak sadar. Jadi bukan mabuk, beda loh. Ini standarnya lebih parah. Itu merusak tulqu aidiakum ila tahlukah, itu sampai lebih membawa kerusakan. Jadi kecubung dan spiritus, aibon. Makanya ada yang membahas masalah termasuk narkoba, itu kan bukan khamr. Narkoba, ganja, itu kan bukan khamr, tapi memabukkan. Ya haram juga. Kok aku narkotik tak suntik kok gak tak umbi, itu berarti itu khamr. Gisami mawon mempunyai titik temu. Satu, khamr itu yang diminum dan sebagainya, tetapi mempunyai titik temu dengan memabukkan, maka sama hukumnya seperti khamr. Pun, ini pertanyaan ini tambah abot-abot ini.
Sesuai aku kayak sok jawab tambahan. Mugi-mugi manfaat. Nanti biasa ditutup sama Ustaz Zen. Saking kula akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita melakukan istiqomah cari ilmu, ngaji tafsir At-Tibyan yang mungkin saya garis bawahi tentang sholat. Zamannya sahabat, sholat itu sebuah aktivitas untuk melepaskan beban. Makanya sholat aja enteng urip, bukan berarti kemudian urusannya selesai. Kita kan kayaknya berpikir nek sholati rutin berarti duitku akeh, nek saiki ruwet duwike, utangku lunas. Bukan situ kan berarti kan. Tapi bagaimana kita roha untuk istirahat sejenak, relaksasi di dalam sholat, ambek iku mang sing pahit-pahit diilangi, sing abot-abot dideleh dhisik ditinggal sholat. Tapi kadang-kadang kita berpikirnya beda, enggak ke sana. Berpikirnya itu akhirnya berarti akhirnya bersolat terus mau utangnya jake orang kok salat percuma salat, akhirnya berpikir yang ke sana. Ini sebuah pemikiran yang salah. Nyatakan ke sana tadi kan. Yang itu yang saya garis bawahi. Artinya ayolah, hari ini hidup ini sudah berat. Bahkan lebih pahit daripada kopi tanpa gula gitu kan ya. Ayo kita permanis hidup ini, kita peringan hidup ini dengan sholat itu loh. Karena kalau menurut psikologi ojo dikenceng terus saraf iki pedot engko. Ya sekali kita kendorkan, nanti kita kenceng lagi, kendor lagi biar relaksasi. Yang paling sip adalah dengan sholat. Itulah kemudian kenapa para sahabat merasa sebuah kebutuhan untuk sholat. Ketika ada perintah nek awakmu mendem ojo sholat, ya mereka berat. Karena apa? Urip iki wis abot, aku ndolek entenge urip sejenak aja lewat sholat, kowe gak oleh gara-gara mabuk. Enggak. Artinya pada zaman sahabat kebalikan sekarang. Dulu mabuk itu gak ngilangi beban urip. Tidak menghilangkan atau tidak melupakan beban hidup. Yang bisa melupakan beban hidup adalah sholat. Memang mungkin sholatnya kualitas ya, gitulah. Nah hari ini banyak yang keblinger, salah, kemudian karena merasa abot urip, tak tahu ya ngombe komer itu tambah abot, perasaanmu tambah ngawelung ndase kok tambah wantep sasaku. Ora tambah enteng cari sapa, melupakan beban hidup. Makanya ngene napa nika yo aku tak mabuk sampai apa itu istilahnya mabuk sampai sukses, terus sukses dia mabuk mana sampai sukses. Artinya sebuah hal yang salah. Mungkin bagaimana sekarang bahasan kita diberi manfaat oleh Allah dan bisa istiqomah untuk melakukan kajian-kajian berikutnya. Al-Fatihah.